Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Dan hari ini aku dapat kesempatan untuk Q&A bersama Om Ridwan Hanif. Terima kasih banyak ya Om Ridwan untuk kesempatannya, untuk meluangin waktu juga. Gimana? Tapi biasanya Om, sebelum aku start videoku, aku ada pesan yang ingin aku sampaikan Om. Apa tuh? Jadi teman-teman, jika kita ingin hidup tenang dan bahagia, caranya adalah bersyukur dengan segala hal yang kita miliki dan ikhlaskan segala hal yang sudah kita lalui. Oke, sip. Sekarang kita start Q&A-nya. Jadi Om, beberapa hari yang lalu aku masukin ke Instagram bagi yang mau nanya ke Om, mengasih pertanyaan ke Om Ridwan, pertanyaan ke Om Ridwan ya Om, lewat Instagram. Nah yang terkumpul Om, yang masuk tuh ada 300 lebih pertanyaannya Om. 300 lebih? Iya. Banyak banget ya. Milihnya gimana tuh? Ya, bingung juga sih milih-milihnya Om. Kalau yang cantik masukin gitu enggak ya? Enggak. Tergantung pertanyaannya aja. Oh, oke. Terus udah aku pilih-pilih. Jadi di sini ada 20 pertanyaan. 20. Pilihan ganda atau gimana? Enggak pilihan ganda. Pakai pensil 2B enggak juga? Enggak. Langsung aja ya Om ya. Oke. Yang pertama dari @arga_prtma37. Om Ridwan mulai suka otomotif dari umur berapa? Suka otomotif itu dari mungkin waktu belum bisa baca kali ya. Orang tua kan dulu kerja, bapak itu pulang itu suka bawa tabloid otomotif. Tiap hari Kamis apa nggak salah. Itu cuma dilihat-lihat doang. Lihat gambar-gambarnya, dibuka-buka, tapi nggak bisa baca. Ya kan? Belum bisa baca. Nggak bisa baca. Ya udah, keterusan gitu loh. Padahal orang tua itu bukan yang suka otomotif gitu. Cuma beli aja buat bacaan, dan kebetulan kalau sampai rumah itu seneng gitu ngeliat gituan, ngeliat mobil, ngeliat motor gitu. Ya itu dari situ, dari kecil. Dari situ. Oke Om ya, kita langsung lanjut ya Om ya. Oke. Ini pertanyaannya dua orang Omnya, pertanyaannya agak mirip jadi aku jadiin satu aja. Gimana tuh? Dari @andra.rf_d6 dan dari @yizrelnovanto.gaming. Apa inspirasi Om Ridwan untuk menjadi YouTuber dan hal apa yang memotivasi Om Ridwan sampai jadi sukses seperti sekarang? Ini pertanyaannya bagusnya Om. Kalau menjadi YouTuber sebenarnya bukan tujuan sih. Lebih apa ya? Dulu karena saya emang suka otomotif gitu kan, saya bikin usaha, kerja segala macam itu kebanyakan di bidang otomotif. Saya suka otomotif sama komputer ya gitu. Nah, dulu kayak misalkan waktu masih ngurusin rental mobil gitu ya. Untuk menikmati akses ke mobil-mobil bagus gitu kan, tiba-tiba ada orang nyewa mobil Camry, ada nyewa Mercy atau mobil-mobil mahal gitu kan. Kita kan nggak punya unitnya ya, kita ambil dari rent to rent. Nah biasanya kan yang ngurusin supir gitu kan, udah lo ambil sini sana. Karena kita pengen nyobain mobil ya, waktu masih kuliah tuh ya, tak bawa sendiri, balikin sendiri, nyobain sendiri. Oh ternyata rasanya Camry begini, rasanya Alphard begini. Jadi bisa ngerasain gitu. Bisa ngerasain gitu. Terus juga waktu zamannya nyari duit lewat AdSense tuh, dan bikin website juga, bikin websitenya apa, otomotif. Jadi kita update sama berita-berita otomotif terbaru. Sampai waktu kita pengen coba bikinnya portal berita buat bahasa Indonesia apa ya, ngajak Kang Idui karena kita pengen bikinnya tuh otomotif gitu. Kalau terlalu general mungkin agak bingung ya. Jadi passionnya dapat, ya uangnya sih waktu itu susah ya. 2013, 2014, 2015 itu ya belum ada untungnya, bidding terus gitu. Cuma karena kita passion, kita senang otomotif, ada nggak ada duitnya ya kerjain terus gitu. Kalau misalkan kita nggak passion gitu ya, misalnya kan saya bikin website tentang apa nih misalnya, tentang ekonomi gitu kan, kayaknya perekonomian gede nih ya kan, bisa dapet iklan sana sini gitu. Tapi kalau kita nggak passion,
6 bulan jalanin gak ada duitnya pasti bubar. Ya nggak sih? Ya itu makanya saya bikin channel YouTube juga, yaitu karena masih satu passion lah, masih satu senang. Jadi apa ya, buat saya itu saya selalu bilang, jadilah yang terbaik dalam apapun gitu, nanti uang tuh akan ngikut. Mau jadi sineas gitu kan, bikin film yang bagus segala macam, kalau bikinnya bagus pasti sponsor bakal banyak datang, ya nggak usah gitu. Teman saya ada HRD apa namanya, yang biasa tuh K3, keselamatan keamanan kerja, itu udah pensiun sekarang, orang Klaten, nomor 1 di Indonesia. Ditarik sana sini, ditarik Freeport, ditarik Adaro segala macam, karena dia nomor 1 gitu, terbaik se Indonesia Raya. Karena terbaik pasti dicari di mana-mana. Nah, jadi YouTube ini cuma buat saya sebagai sarana gitu. Saya nggak terlalu pusing harus berapa viewers, berapa subscribers. Memang penting juga sebenarnya kalau kita berkarir di YouTube, tapi buat apa ngejar itu gitu loh kalau kita aja nggak happy, ya gak? Makanya kalau dibanding yang lain, channel YouTube saya itu lebih suka-suka sih, nggak apa ya, nggak terlalu ngikutin tren. Wah, lagi rame ini saya bahas itu, ya kan, lagi bagus ini nih sama artis siapa, ikut artis siapa gitu. Saya enggak sih, saya pengen bahas ini nih karena emang lagi pengen tahu aja, penasaran aja. Itu salah satu bentuk apa ya, kalau buat saya ngikutin lebih kata hati sih dibanding kata uang gitu atau kata netizen. Kalau ikuti kata netizen terus udah jadi anak hypebeast sekarang. Terus Om, aku lihat di YouTube tuh kan Om hampir setiap hari kan publish video kan Om ya. Nah itu nyari kontennya itu gimana Om? Nyari Nggak kontennya susah gitu? Susah gampang. Kayak misalkan gini, ini kan saya ada kantor agak cukup gede. Jadi misalkan ada hari apa, Rabu kita mau syuting apa aja, motor atau mobilnya kita kumpulin di sini dulu. Kayak ini nih, kita minjem motornya Den Dimas, itu ada Honda CT125. Terus hari ini kita mau bikin video tentang si NMAX ini, kita mau ganti ada beberapa part sama sekalian bore up. Ya, terus yang lain-lain deh. Jadi kebetulan sekarang saya kebanyakan kerja itu yang buat video ya, itu cuma Senin, Rabu, Jumat. Jadi Selasa, Kamis itu saya ngerjain yang lain. Tapi di hari Senin, hari Rabu, hari Jumat tuh benar-benar sehari itu bisa bikin 3-4 video maksimal. Sehari itu? Sehari. Ya motor 1 selesai, ya kan. Apalagi mobil ada 1 selesai, gitu. Jadi dibikin maksimal aja. Lebih baik apa ya, manajemen waktu sih gitu. Dan semakin banyak yang dipublish sekarang, semakin cepat kita bisa pensiun. Oke Om, kita lanjut ya Om ya. Nomor 3 dari, ini pertanyaannya agak mirip juga, jadi aku jadiin satu. Dari @Faizulurum dan dari @Kayediansyah AA. Dulu Om Ridwan kuliah jurusan apa? Dan ada nggak ilmu dari kuliah yang kepake dalam bisnisnya Om Ridwan? Oke, kira-kira kalau gua tanya balik, orang seperti gue kira-kira kuliahnya apa nih, Di? Mesin. Apa? Mesin ya? Bukan. Coba aku kasih 5 aja deh, tebak 5. Yang kira-kira apa? Dari karakternya, kelihatan di video, kira-kira kuliahnya apa? Bingung juga akunya. Coba sebutin 5 jurusan aja. Ayo tebak aja, tebak. Bingung aku. Kalau salah nggak apa-apa kok. Ekonomi bukan? Bukan. Komputer? Bukan. Pengennya komputer. Gagal masuk. Udah 2 ya? 3 tadi kan, mesin. Elektronik? Elektronik enggak. Satu lagi nih, bingung. Satu lagi. Udah nggak apa-apa, kalau salah nggak apa-apa. Nggak dihukum kok, tenang aja. Nggak disuruh berenang nggak.
Apa ya? Apa kira-kira? Hukum? Bukan. Bukan. Ilmu perpustakaan ya. Ilmu perpustakaan? Baru denger? Baru dengar. Baru denger ya? Baru denger Om? Tahu ya. Ya kelihatan kan? Nggak kelihatan, Ya kelihatan. Kelihatannya kayak ngambil jurusan mesin, Om. Ilmu perpustakaan tuh lebih ini sih, kalau mungkin sekarang buat kerjaan lebih banyak ke arsip ya. Ngurusin arsip, manajemen dokumen segala macem, itu lebih ke arah situ sih. Kepake. Bahkan dulu pernah punya konsultan perpustakaan. Dulu awal-awal kuliah, dulu waktu kuliah dan mau akhir-akhir itu bikin konsultan perpustakaan, dan alhamdulillah dari situ dapat beberapa pekerjaan. Biaya kuliah 4 tahun tuh tutup semua sebenarnya. Jadi ya bermanfaat. Nggak ada ilmu yang sia-sia gitu. Yang kepake dalam bisnisnya Om apa? Apa ya? Mungkin lebih ke dokumentasinya gitu kan, ngelola filenya. Terus yang paling berpengaruh itu cara kita berpikir sih. Cara kita berpikir. Jadi lebih runut gitu, kita punya rencana. Hadi punya rencana? Target gitu? Target ada. Contoh yang target jangka waktu dekat aja. Waktu banyak sih Om. Wah, banyak kan. Target itu satu aja. Banyak, harus Target pilih-pilih. Habis itu targetnya nanti dikecil-kecilin. Sekarang gini, kita mau punya, ini kenapa jadi ngomongin yang lain ya? Kan? Kita mau punya, kan ini ngomongin perpustakaan kan ya? Iya betul. Oke, kita mau beli Jimny misalnya. Tahun 2022 kita punya Jimny. Bulannya apa? Misalkan bulan Januari 2022. 2022 itu berarti harga Jimny mungkin sekitar 450 juta misalnya. Iya. Atau nggak, biar gampang 500 deh. Berarti kalau kita Januari 2022 harus punya 500 juta. Sekarang dari Januari 2022 bulan November, anggap 14 bulan. Berarti 500 juta dibagi 14. Kita satu bulan itu harus bisa ngantongin 40 juta. Satu bulan? Iya, buat beli si Jimny. Nah, jadi tiap bulan ketika kita achieve target, itu kita harus tandain atau celebrate. Kecil-kecilan aja. Oh, terumpul 30 juta nih tabungan buat beli Jimny. Kita rayakan dengan cara beli kopi gitu. Pokoknya kalau misalkan nggak tercapai 30 juta sebulan, gua nggak beli kopi gitu. Kan gampang kan? Iya gampang Kan? Tapi kalau 500 juta Januari, mungkin nggak ya? Ya, itu pola pikir kita sih yang harus atur sendiri, dibangun gitu. Langsung lanjut ya Om. Lanjut. Ini pertanyaan juga mirip-mirip, aku jadiin satu lagi Om. Dari 2 orang. Dari @milkael har dan dari @junarori m pandey. Apa latar belakang berdirinya AutoNetMax? Founder AutoNetMax siapa aja? Jadi latar belakangnya tadi karena suka bikin website luar negeri buat nyari AdSense. Jadi AdSense itu sebenarnya bukan YouTube doang, tapi jauh sebelum ada YouTube, AdSense itu ada di website. Kita buka website apa, terus tiba-tiba ada kotak iklan, itu yang ngisi Google. Kita cuma naruh script doang, nanti dia akan ngisi sesuai dengan minat si pembaca tersebut. Pernah nggak misalkan lagi nyari barang, ya kan? Kita nyari barang jam tangan, tiba-tiba kok kita buka website ABCD, kok iklan? Nah, kotak itu diberikan sama Google, disediakan sama Google. Kita tinggal naruh, nanti kalau ada yang ngeklik di website kita dibagi persentase. Sekitar 55-45 gitu. Nah, itu AdSense. Nah, jadi awalnya pengen nyari duit dari situ. Sekalian bisa nyari iklan dari lokal. Ya udah, akhirnya sampai jadi kayak sekarang. Dan sekarang, dulu kan aku kalau punya website tuh banyak ya, bisa sampai 5-6. Sekarang cuma tinggal AutoNetMax doang. Dan itu pun juga sama teman-teman. Ada Kang Idu, ada Audi, ada Hilsat, ada Grady, ada Satria, ada Martin. Banyak deh. Rame-rame. Terus Om dari, lanjut langsung ya Om? Oke. Dari
nomor 5 dari account stalkers. Om Ridwan kan sibuk banget ya Om ya, upload konten setiap hari. Cara mengatur waktu sama usaha biar nggak berantakan tuh gimana? Sibuk banget sih enggak, karena semua kerjaan udah dibagi ya. Ya misalkan saya videographer itu ada 4 yang bantuin. Jadi kelihatannya bisa upload tiap hari, padahal orangnya juga banyak. Oh, iya. Gitu. Jadi kalau misalkan oke, nih hari ini kita mau syuting apa, satu gitu ya, udah nanti dia bertanggung jawab, dia ngedit. Terus kita edit, misalkan sehari bikin 3 video, yang bertanggung jawab ngedit tuh semuanya beda orang. Dia ngerekam yang ngedit gitu ya? Ya biasa gitu, jadi udah kita selalu berbagi gitu. Nah kalau misalkan saya kerjain sendiri, mungkin saya nggak punya waktu. Kalau saya ngedit sendiri, ya kan, terus ngerekamnya juga sendiri, ya lebih baik kita berbagi. Memang costnya agak mahal. Di sini tim ada sekitar 7 orang, termasuk yang ngurusin mobil apa segala macem. Tapi kerjaan kita jadi lebih tenang. Jadi ketika kita datang, kita tinggal terima laporan aja sih, mana yang udah jadi, yang mana yang mesti dipublish. Kita tinggal lihat preview aja gitu. Tapi kita nggak ikut langsung ke editannya. Sama buat bikin video kendaraan aja tuh, untuk researchnya saya juga ada yang bantuin gitu. Karena kalau sehari bikin 3 video gitu kan, wah ini kita mesti research nih. Iya. 3-3 aja kita research sendiri capek. Gitu. Soalnya bukan biasa kayak ujian kan. Nah terus makanya saya bilang oke, kita kerja Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis ngurusin yang lain. Autonetter udah ada yang pegang gitu kan, tinggal kita aturin gimana laporan segala macem, itu sih paling. Jadi nggak pernah satu bisnis itu dipegang sendiri, bener-bener sendiri gitu. Lebih baik kita cari orang untuk mengerjakan, kita aturin semuanya seperti ini, dia tinggal jalanin. Ada apa tinggal report, nanti kita bahas. Jadi nggak padat kitanya juga waktunya ya? Enggak. Makanya kalau teman-teman lihat kok ini orang perasaan bisa upload tiap hari tapi kok masih suka main panah, masih suka kuda, masih suka bareng sama keluarga gitu kan. Ya dibanding yang lain, saya waktu keluarga saya paling banyak jujur aja. Oh. Nyari kantor aja maunya yang deket rumah. Biar sering ke rumah gitu. Kalau makan siang aja kadang-kadang ke rumah dia makan siang balik lagi di sini. Ayo, keburu hujan. Iya makanya. Selanjutnya dari @boldiman. Om Ridwan kenapa lebih milih nge-review dan unboxing otomotif dibanding yang lain? Karena paling suka otomotif. Teknologi juga suka, tapi kadang-kadang bosan aja gitu, kayak HP gitu kan. HP gitu-gitu terus gitu. Cuma berubah kamera, bentuk dikit-dikit doang. Ya awal-awalnya seneng, tapi bosan, tapi ntar tiba-tiba kangen lagi. Saya seneng tuh kenapa kalau mobil baru itu keluar lebih menyenangkan dibanding HP baru, karena HP bentuknya gitu-gitu aja, teknologinya masih belum semobil gitu. Mobil dari generasi sebelumnya ke generasi baru tiba-tiba berubahnya banyak banget ya kan, ulasannya banyak banget gitu, rasanya berkendara beda banget. Iya betul. HP iPhone 11 ke iPhone 12 coba bedanya apa? Bodinya cuma jadi begitu doang ya kan? Kameranya ya bagus gitu kan, lebih bagus. Terus apa? Chargernya nggak ada paling. Iya. Iya, jadi apa ya, saya senang perubahan, saya senang inovasi, apalagi kalau greget perubahannya itu menyenangkan sekali kalau buat saya. Wah, mau hujan ya? Ya lanjut sebelum hujan. Selanjutnya dari DHITORC. Om Ridwan lebih suka manual atau matic? Kenapa? Tergantung. Kalau buat mobil harian yang setiap kali kena macet, mendingan matic aja. Tapi kalau mobil yang buat hobi, saya lebih seneng manual sih. Nanti ngerasain deh kalau udah biasa bawa, karena kan saya dulu musim mobil rental kan manual terus kan. Kalau di dalam kota emang frustasi sih, kena macet manual tuh pegel. Tapi kalau kita keluar kota manual gitu ya, kayak kemarin naik expander keluar kota ya kan, ke Aceh gitu ya, langsung bayangin, wah nih kalau manual enak banget nih, tenaganya lebih ngisi, RPM bisa kita atur, enak banget gitu. Langsung lanjut Om.
Dari @richard.f.d.l. Om Ridwan lebih suka motor atau mobil? Dan mobil pertama Om Ridwan apa? Tergantung. Kalau mobil, sebenarnya sih kalau seneng mobil. Tapi naik motor tuh sangat menyenangkan sekali. Tapi kalau disuruh pilih, saya pilih mobil. Mobil. Mobil lebih berani bawanya lah. Motor agak deg-degan. Iya, Kalau betul. jatuh langsung badan. Ya kan? Iya. Walaupun udah pakai protektor, tetap aja lebih aman mobil. Terus dari @atala_selawe. Cara memodifikasi motor ala touring yang simpel, apa aja aksesorisnya? Sebenarnya di luar dari aksesoris, lebih ke motornya dulu sih. Motornya apa gitu. Dan kita harus terbiasa sama itu gitu. Kalau misalkan nggak biasa bawa kopling, tiba-tiba touring naik kopling, itu nggak enak pasti. Nah, cuman kalau kita mau touring, sebenarnya ada yang lebih penting dari motornya, yaitu orangnya sama riding gear-nya. Jadi kita harus siap dulu fisiknya. Saya kalau mau touring gitu ya, pastiin teman-teman tuh tidurnya cukup dulu, jangan ada yang lelah. Jangan ada yang fatigue, karena lelahnya naik motor sama naik mobil jauh lebih capek naik motor. Dan yang kedua, naik motor itu harus sering-sering berhenti, karena kalau kita paksain terus-menerus, wah capeknya luar biasa. Oh iya. Enjoy-nya juga jadi hilang. Terus riding gear itu penting sekali, karena riding gear yang nggak tepat gitu ya, itu kita naik motor jarak jauh tuh berasa banget. Riding gear yang enak sama yang nggak enak itu pas buat naik motor berasa. Terus kalau motor, simpelnya pakai ban yang bagus, jangan pakai ban yang licin. Pastiin rem juga bagus, jangan sampai remnya bermasalah. Terutama motor matic ya, dia nggak ada engine brake. Jadi kalau turunan gitu panas bisa blok. Gitu sih. Jadi pastiin rem, ban itu dalam kondisi yang prima. Baru ngomongin mesin bla 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 segala macam. Karena motor bannya cuma 2. Iya. Kan? Ke kanan jatuh, ke kiri jatuh. Iya. Harus digas baru bisa lurus. Kayak naik sepeda lah gitu. Iya, kalau naik mobil kan jadi lebih aman gitu ya. Iya. Lanjut ya Om ya. @YTH Abbas. Waduh. Oke teman-teman, maaf tadi ternyata di luar hujan. Jadi kita pindah ke dalam. Ada back sound suara petir ya. Iya. Jadi kita langsung lanjut aja Om ya. Tadi nomor 11. Dari @YTHABBAS. Mobil paling nyaman dan paling nggak nyaman yang pernah direview Om Ridwan? Oke. Mobil yang paling nyaman itu sebenarnya adalah mobil yang kendaraan ya, yang membawa ke lapangan hati ketika kita bawa dan ketika kita punya, ya kan? Buat apa kita punya kendaraan tapi hati kita nggak lapang, sempit rasanya, takut nabrak, ya kan? Takut kenapa-napa di jalan, ya. Belum bayar pajak takut ditilang, gitu kan, di jalan. Terus tiap tahun tiba-tiba kita takut juga pajaknya mahal, ya kan? Atau misalnya servisnya mahal gitu. Jadi buat saya yang paling penting adalah nomor 1 adalah yang membawa ke lapangan hati, yang buat kita nggak cemas. Makanya saya senang banget kayak naik Expander ini nih. Ya saya nggak terlalu pusing gitu. Istri saya nabrak atau apa, orang kantor nyerempet, ya udahlah ya. Ya kan? Ya, terus juga servisnya gratis gitu kan, 3 tahun. Ya udah. 2 tahun atau 3 tahun gitu. Jadi itu yang paling penting gitu. Jadi mungkin beberapa orang, wah, biar kita tenang tuh harus pakai asuransi. Sebenarnya nggak juga gitu. Yang penting adalah bagaimana kita memiliki sesuatu itu nggak cuma sekedar nyaman dipakai, tapi nyaman di hati juga. Ya nggak sih? Iya betul. Iya, gue kadang-kadang ya gini, mobil rental ya kan, ada misalkan Alphard gitu ya, bawa sendiri aja deh gitu kan. Tapi nanti kalau di jalan kenapa-napa gimana gitu, atau enggak tiba-tiba di jalan ada yang sewa gimana, kita suruh balik gitu kan. Ya, ngapain tuh, pakai aja yang ada gitu. Iya. Tapi
kita makanya tenang gitu, nggak rasa dikejar-kejar gitu kan. Itu sih. Makanya dulu saya juga waktu itu dulu pernah mobil rental kan banyak, kadang-kadang ada yang nganggur segala macem, tapi saya tuh ngerasa apa ya, kalau bawa tuh takut tiba-tiba ada yang sewa gitu kan. Dan juga kondisi mobilnya kan macam-macam kan, ada yang pulang karena servis atau apa segala macam, takutnya di jalan ada kenapa-napa di mobil, harus servis kita bawa. Ya akhirnya saya dulu beli mobil tuh, beli R3 dulu 2013 kalau nggak salah, akhirnya nggak kepake. Nah karena emang ternyata jarang naik mobil, baru pas udah punya keluarga baru sering naik mobil. Gitu. Jadi apa ya, lebih ke gue sampai beli mobil buat kenyamanan hati gitu loh, buat kelapangan. Karena bagaimanapun kelapangan hati ketika kita punya kendaraan itu yang paling penting, bukan mobilnya nyaman atau enggak, suspensi yang empuk apa enggak. Oke, itu bisa kita pilih gitu. Tapi kan kalau kenyamanan hati kita nggak bisa milih kan gitu. Takut nih cicilan gimana ya kan. Aduh tabrakan, masih nyicil lagi ya kan. Kan nggak enak ya kayak gitu ya. Itu makanya gue juga lebih gimana nih kalau mau beli cash caranya gimana. Oke, mobil bekas biar nggak mogokan gimana. Makanya itu yang sering kita bikin video tentang merawat mobil, memilih mobil, terus juga cara nabung segala macam. Salah satu tujuannya itu agar orang tuh nggak cuma fokus sama mobilnya, tapi bagaimana kelapangan hatinya gitu loh. Ya nggak? Kalau pakai mobil yang apa namanya, yang nggak biasa gitu kan, takut nabrak lah, ini segala macam kan nggak enak bawanya. Kurang lebih kayak gitu sih. Langsung lanjut ya Mbak. Oke, lanjut. Dari @FRLYZM. Mobil impiannya Om Ridwan yang sampai sekarang belum didapatkan apa? Oh, ya banyak sih. Kalau dikasih listnya tuh, wah. Tapi ya alhamdulillahnya ya, untungnya jadi apa ya? Ya pokoknya berkecimpung di dunia otomotif ini, paling enak emang sebenarnya bukan memiliki, tapi mencoba. Kita diundang Pertamina ke Livigno Italia, disuruh ngeber Lamborghini, dikasih akses, full akses, diajarin sama yang profesional. Itu selama 3 hari kan, kita belajar nyetir di es salju. Yang tadinya kita bawa Lamborghini itu takut-takut, di hari ketiga itu kayak bawa Avanza, gaspol aja. Itu enak banget sih. Gitu. Kebayang kalau kita punya mobilnya, belum tentu kita berani kayak gitu mobil kita. Iya. Ya kan? Iya nggak, Om? Makanya kemarin orang bilang, Jimny-nya sayang banget dipakai off-road segala macem. Lah, kalau sayang yang nggak usah dibeli gitu kan, dipajang aja di kulkas gitu loh. Karena apa ya, kita beli sesuatu itu ya memang kalau buat saya ya itu karena emang kita pengen pakai gitu loh. Kalau misalkan cuma pengen lihat doang apa segala macam ya nggak perlu beli gitu. Jadi karena kemarin Jimny itu emang pengen buat dipakai off-road, pengen belajar segala macem, dan sampai sekarang Jimny ini, mungkin orang disayang-sayang ya. Jimny ini ya dipakai sama anak-anak kantor juga gitu loh. Mau ngurusin apa, mau ini apa gitu kan, jadi pakai aja. Orang yang lebih sering bawa sekarang si Pala dibanding gua. Gitu. Terus menambahin pertanyaan sedikit aku. Kemarin kan aku Q&A sama Om Fitra kan, kalau Om suruh milih mobil yang bisa dipakai selamanya apa Om? Kalau Om Fitra kan waktu itu pas minjem G63 punya Om Gilang Juragan 99, katanya kalau ditanya mobil apa yang mau dipakai selamanya ya G63 ini. Tapi kalau Om Ridwan apa Om? Oke, kalau mobil yang dipakai buat selamanya ya, sebenarnya mobil itu yang pertama adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Jadi kalau selama mobil itu sesuai dengan kebutuhan kita, ya pakai aja gitu. Nggak usah harus mikir selamanya atau enggak gitu kan. Karena kasus nih ya, banyak temen, banyak orang-orang gitu ya yang mau beli mobil nih baru. Ya kan? Baru-baru umur 20-an, udah kerja beberapa tahun, punya duit buat beli mobil. Gue mau beli mobil ini bagusan mana? Ini sama ini. Gitu. Terus gue tanya, emang kebutuhan lu apa?
Oke, kebutuhan gue ini segala macem. Ya kalau gitu mah agi aja gitu. Ah nggak mau ini. Oke. Terus akhirnya dibeli. Beli apa tuh dulu ya, Honda Stream atau apa gitu. Mulai deh. Ternyata bensinnya boros ya. Kan gue bilang lu nggak cocok. Yang tadinya naik motor pulang pergi, terus tiba-tiba jadi mobil pulang pergi, itu kenaikan biaya tuh nggak cuma 2 kali 3 kali lipat loh. Bensinnya tadi seminggu 50.000 bisa jadi 500.000. Iya betul. Bisa 10 kali lipat tuh. Memang perbedaannya seperti itu. Jadi kalau emang kita butuh kendaraan, transportasi, atau kita butuh baju, kita butuh apapun, belilah yang sesuai dengan kebutuhan dulu. Ketika udah punya yang sesuai dengan kebutuhan, sisanya bebas. Saya udah punya expander nih buat harian, buat keluarga oke, buat istri juga oke, apa segala macam. Sisanya mau beli Jimny, mau beli S660, bebas. Mau beli mobil listrik, bebas gitu. Tapi ketika kita ada kebutuhan, kita mau tiba-tiba ada keluarga sakit di Klaten, kita mau pulang gitu kan, hari itu juga, ya udah, gak usah khawatir, udah ada mobil yang kita pakai buat kebutuhan kita kok. Gitu. Beda lagi nanti kita, gue butuhnya mobil keluarga sebenarnya karena anak gue ada 2, ada 3, tapi senangnya Brio, lebih sporty apa segala macam, sok lah beli Brio. Habis itu, Wan, lo ada mobil nggak buat ke Bandung? Gue butuh MPV buat keluar kota. Lah kan gue bilang, ngapain lo beli Brio kemarin? Gitu loh. Jadi saya yakin tiap orang tuh kebutuhannya beda-beda. Buat saya sekarang kebutuhan, apalagi kan garasi di rumah cuma 1, sisanya mobil taruh kantor. Expander sih udah lebih dari cukup. Gitu. Kalau misalkan mau upgrade, mungkin upgrade-nya juga yang sesuai gitu, karena kayak misalnya ini, sama-sama 7 seater ganti GLB gitu kan. Ya enak mobil lah, pasti enak banget. Iya, pasti gitu. ya. Atau enggak ganti G63, enak, pasti enak banget Enak mobilnya. banget itu. Cuma level kelapangan hati saya tuh belum sampai ke situ gitu. Kalau mobilnya misalkan kita pergi ke luar negeri, mobil ditinggal di rumah gitu kan, punya G63, gue sih agak deg-degan juga nih kalau mobilnya kenapa-napa kan. Iya. Istri gue yang make, aduh, ntar dia dikerjain orang di jalan ya kan. Pak, bu, bannya kempes. Pas keluar, diambil itunya, tasnya kan banyak tuh kayak gitu. Iya. Kalau expander lebih kelihatannya low profile, cocok lah gitu. Nggak bikin apa ya, nggak bikin deg-degan gitu. Itu aja saya pasang GPS 2 loh, tracker. Oh iya. Tiap mobil kita tuh semuanya pasang GPS karena biasa rental kan. Jadi makanya mobil dipinjam anak kantor apa segala macem, ya kita mengurangi kecemasan lah. Gitu. Mengurangi kecemasan. Kepengen sama perlu tuh beda ya. Kepengen sama perlu tuh beda. Kalau disuruh pilih mobil yang buat selamanya, saya akan pilih mobil yang sesuai dengan keperluan. Itu yang pertama. Sisanya mau apa aja boleh. Mau beli GTR lah, mau apalah, S660 lah. Tapi kita punya kaki yang benar-benar kita pakai harian. Oke Om.